Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, lebih dari 12.000 kendaraan dari arah Jakarta masuk kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Polres Bogor terapkan one way arah Jakarta menuju ke Puncak. Sejak Jumat dini hari hingga pagi tadi, sudah lebih dari 12.000 mobil masuk kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Pada libur panjang akhir pekan, Puncak masih jadi pilihan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata. Kenaikan jumlah kendaraan sudah mencapai 40% dibandingkan dengan akhir pekan biasanya. Polres Bogor menerapkan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Berangkat dari Depok jam berapa, Pak? Jam setengah 8. Jam setengah 8. Iya. Tadi mulai macet di mana, Pak? Mulai macet pertengahan tadi mau masuk pintu tol Ciawi ya kalau nggak salah. Itu macetnya dari situ? Iya, dari situ. Tadi kecepatan dari mobilnya berapa, Pak? Kalau dari Depok tadi paling 60 lah kurang lebih. Terus masuk ke yang macet ini? Iya, masih yang macet. Paling berapa tadi ya? 20 Endut-endutan jalannya. Ini banget, Pak. Panjang banget nggak, Pak? Lumayan dari pintu tol Ciawi tadi. Ada acara family gathering. Family gathering. Iya. Sengaja di long weekend apa gimana? Iya, betul. Ibu, tadi macetnya mulai dari mana? Mulai dari keluar gerbang tol Ciawi ya? Iya. Keluar gerbang tol Ciawi. Itu gimana, Macet. Bu? Di sana memang macet banget apa gimana? Ya kan namanya pertemuan, tapi masih bisa jalan. Tadi Ibu dari mana, Bu? Saya dari Taman Mini. Taman Mini. Ya. Tadi berangkat jam berapa, Bu? Berangkat jam 8:30. Ya. Cukup lama ya kalau dibandingkan dengan Hari-hari biasa ya cukup lama. Sementara saudara, lalu lintas tol Cikampek dari arah Jakarta di libur panjang akhir pekan mulai padat. Kepadatan terjadi sejak kilometer 48 hingga kilometer 57. Peningkatan jumlah kendaraan ini sudah mulai terjadi sejak Kamis malam. Kendaraan di ruas tol Cikampek mulai tersendat di kilometer 48 atau sekitar turunan tol MBZ hingga kilometer 57 atau rest area. Selain karena kepadatan jumlah kendaraan, kemacetan yang terjadi juga sebagai imbas dari antrian kendaraan yang akan masuk rest area. Situasi terkini dari Simpang Gadok Bogor, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Abel Insani dan juga juru kamera Julian Fernando. Abel, selamat siang. Situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok tempat Anda melaporkan siang hari ini, bagaimana? Tentu padat sekali, Vidi dan juga saudara, ini sudah terpantau sejak tadi pagi sekitar pukul 6 pagi. Ini sudah terlihat adanya antrian kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Tadi kalau saya melihat sejak pagi ini sudah mulai ada kepadatan mulai dari kilometer 44, di mana di situ juga karena ada pelebaran jalan sehingga atau perbaikan jalan sehingga ini menyebabkan juga adanya antrean kendaraan. Tetapi memang antrean kendaraan tidak hanya di situ saja, melainkan sampai ke Simpang Gadok, Jawa Barat. Dan ini juga hingga siang ini masih ada atau terlihat adanya antrean kendaraan, bahkan untuk kendaraan itu sendiri hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam saja. Ini pun juga masih bisa berjalan, Vidi dan juga saudara, untuk kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Tetapi memang bisa dibilang macet. Bahkan tadi salah satu dari warga yang sempat saya tanyai mengatakan bahwa perjalanan ini cukup lebih lama dibandingkan dengan weekend biasanya atau di libur akhir pekan biasanya. Nah, Vidi dan juga saudara, memang untuk kepadatan dari arus lalu lintas pada libur panjang akhir pekan kali ini memang sudah cukup naik sekitar 40% daripada weekend-weekend atau libur panjang di waktu yang lalu begitu. Tadi sempat disebutkan memang bahkan dari pukul 00 atau Jumat dini hari hingga pukul 8 ini saja sudah 12.000. Untuk kali ini maksud saya untuk hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ini memang belum terupdate lagi terkait dengan jumlah kendaraan, tapi yang jelas sudah lebih dari 12.000 kendaraan ini menuju ke area Puncak.
Nah, Vidi dan juga saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi dan juga kondisinya. Ini masih terlihat sangat padat, Vidi. Melihat saat ini memang situasinya masih sangat banyak kendaraan roda 4 menuju ke puncak, mengingat ini merupakan libur panjang akhir pekan, di mana ini juga dimanfaatkan bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya begitu untuk bisa berlibur ke puncak, dan puncak juga masih menjadi salah satu wisata primadona begitu, Vidi, sehingga memang diprediksi untuk hari ini adalah puncak dari arus kendaraan yang naik ke wilayah puncak. Nantinya memang dari polisi tadi sudah menyebutkan akan ada rekayasa arus lalu lintas. Yang harus diperhatikan adalah memang terkait dengan plat nomor yang harus sama dengan hari atau tanggal di mana mereka menuju ke puncak. Kalau hari ini berarti harus dengan plat ganjil, hanya plat ganjil yang bisa menuju ke arah puncak. Penerapan ini juga harus diperhatikan karena ini menyangkut lancar atau tidaknya bagi sang pengendara atau wisatawan untuk bisa ke arah puncak. Kembali ke Anda, Vidi. Baik Abel, ini memang luar biasa padat ya gambar atau visual yang kita saksikan saat ini. Lalu ini apakah sudah ada rekayasa lalu lintas masih begini situasinya atau belum dilakukan? Nanti kalau dilakukan apa yang akan dilakukan oleh kepolisian dan kapan untuk mengurai kepadatan seperti yang di layar kita saat ini? Iya, sebenarnya kalau untuk rekayasa lalu lintas sendiri, Vidi dan juga saudara, ini sudah dilakukan sejak pukul 7.45 waktu Indonesia Barat tadi. Dari Polres Bogor juga sudah menyebutkan bahwa untuk rekayasa lalu lintas yakni adalah one way atau buka tutup jalur atau jalur satu arah dari arah Jakarta menuju ke puncak ini akan terus dilakukan atau dibakukan selama 3 hari berturut-turut selama libur akhir pekan berlangsung, yakni di hari ini, hari Jumat, hari Sabtu, dan juga hari Minggu. Nanti pada sore hari akan diberlakukan sistem one way arah dari puncak menuju ke Jakarta. Nah, ini juga harus diperhatikan, Vidi dan juga saudara, di mana sebenarnya kalau tadi juga sempat disebutkan bahwa untuk one way atau jalur satu arah dari arah Jakarta menuju ke puncak yang dilakukan pada pagi hari ini hanya sampai jam 12 siang saja. Nanti setelah itu akan ada peralihan dari arah puncak menuju ke Jakarta selama 1 jam, setelah itu akan diganti pembukaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, Vidi dan juga saudara, berikut kutipannya untuk Anda. Satlantas Polres Bogor memberlakukan skema pengaturan pada masa long weekend kali ini. Itu yang pertama tadi pagi dimulai pukul 06.00 itu penerapan ganjil genap di Simpang Gadok mulai hari Jumat tadi pagi. Kemudian akan diberlakukan sampai dengan hari Minggu. Kemudian yang kedua adalah sistem rekayasa satu arah yang saat ini kami sedang berlakukan. Namun yang biasanya pada saat long weekend maupun hari weekend biasa itu kami berlakukan kontraflow, namun untuk long weekend kali ini kami tidak bisa memberlakukan kontraflow karena ada perbaikan pelebaran jalan di ruas tol Jagorawi dari kilometer 44 sampai dengan kilometer 46. Yang perlu diperhatikan, Vidi dan juga saudara, tadi himbauannya adalah bagi para pengendara yang ingin melakukan perjalanan ke puncak, ini kendaraan harus dalam keadaan prima, mengingat untuk kontur jalannya saja ini memang kebanyakan menanjak. Nah, ditakutkan kalau misalnya untuk kendaraannya saja tidak prima, ini bisa ditakutkan akan terjadi kemacetan atau malah bisa membuat kemacetan semakin panjang. Ada beberapa titik yang juga harus diperhatikan oleh para wisatawan atau warga Jakarta dan juga sekitarnya yang ingin menuju ke puncak, yakni ada titik-titik yang di situ bisa menjadi salah satu faktor kemacetan itu semakin panjang, di mana titik-titik itu salah satunya adalah di Pasar Cisarua, di mana Pasar Cisarua ini adalah merupakan tempat dari kegiatan masyarakat yang memang akan selalu ada, sehingga masyarakat juga harus terus memperhatikan bagaimana
kontur jalan dan juga di titik-titik mana saja kepadatan dari jalan itu bisa terjadi dan bisa terjadi kemacetan. Untuk saat ini petugas terus melakukan operasi, artinya masih terus melakukan pantauan ke area puncak dan juga sekitarnya agar bisa mengurai kemacetan ataupun antrean kendaraan yang saat ini masih terus berlangsung. Kembali ke Anda, Vidi. Baik, polisi sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan, tapi tampaknya memang jumlah kendaraan yang menuju ke puncak untuk berwisata ini sangat padat hari ini, dan ini bisa jadi pertimbangan juga untuk warga yang akan berlibur ke puncak agar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terima kasih Abel Insani untuk laporannya dari Gadok, Ciawi. Saudara, dalam rangka Malam Satu Suro atau Tahun Baru Islam, sejumlah kegiatan dilakukan warga di sejumlah daerah di tanah air. Ribuan warga di Merauke, Papua Selatan ikuti kirap awal Muharram 1447 Hijriah pada Jumat pagi. Sementara Kamis malam, kirap pusaka dan pawai obor juga dilaksanakan di sejumlah daerah untuk meriahkan Malam Tahun Baru Islam. Ribuan warga meramaikan kirap 1 Muharram 1447 Hijriah di halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke, Jumat pagi. Saat kirap, warga berkeliling masjid dan lingkungan sekitar, di mana sebelumnya istighosa dan tablik akbar telah digelar dalam rangkaian menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah. Kirap 1 Muharram yang diikuti kurang lebih 3.000-an warga Merauke. Cuaca pada pagi hari ini sangat mendukung dibanding dengan dua kegiatan sebelumnya. Kami juga dari panitia telah membagikan kurang lebih 4.000 nomor undian. Harapan kami di tahun yang baru ini, semoga kita di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, kita mendapatkan kedamaian, keberkahan, dan tahun ini kesehatan kita lebih baik dan rezeki kita juga semakin jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ribuan warga langsung menyerbu ketika Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-10 membagikan udik-udik, yakni seplastik bunga yang di dalam terdapat uang koin Rp1.000. Sebelumnya, digelar kirap pusaka mengelilingi tembok Pura Mangkunegaran. Ini merupakan laku bisu atau dilakukan dalam hening, bahkan lampu jalanan dimatikan untuk mendukung suasana kirap. Tak kurang dari 5 buah pusaka dibawa berkeliling Pura Mangkunegaran. Warga pun memadati sepanjang jalan pusaka tersebut dikirap. Di Sumedang, Jawa Barat, warga Desa Raharja, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang menggelar tradisi pawai obor dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Ratusan warga dan santri Desa Raharja turun ke jalan dengan membawa obor dan berjalan mengelilingi rute yang telah ditentukan. Pawai obor ini merupakan budaya warga Desa Raharja. Di Tegal, Jawa Tengah, warga ikuti pawai ta'aruf keliling kampung dengan membawa obor elektrik replika mushaf Al-Quran raksasa dan replika onta. Warga juga membuat gunungan hasil bumi berupa sayur mayur dan buah-buahan. Warga saling berdesakan berebut gunungan hasil bumi sebagai wujud rasa syukur datangnya Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Di Serang, Banten, pawai obor menjadi cara warga kota Serang, Banten menggabungkan nilai religius dan kebersamaan dalam menyambut Tahun Baru Hijriah. Kegiatan ini dimulai dengan rute mengelilingi area perumahan. Panitia menyediakan hadiah bagi peserta dengan kostum terbaik yang menambah semangat warga untuk berpartisipasi. Di tahun baru yang 1447 Hijriah ini sangat meriah sekali. Ini di luar dari kebiasaan kita yang awalnya kita hanya keliling pawai obor, tapi ini juga banyak kegiatan-kegiatan selain pawai obor. Kita juga ada pentas dan ada orasi-orasi untuk memberikan nuansa di tahun baru ini lebih meriah lagi. Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Tim Liputan Kompas TV. Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan usai jeda antara